Kasabela. Pak Bos. Ih, kenapa lagi baru kita syuting-syuting apa? Harus disotil-sotil lagi. Tuh. Gimana kabar tak? Alhamdulillah sehat Pak Uca. Dan rezeki tertinggi derajatnya adalah sehat. Iya, Iyalah. pasti Oh ya, Mit. pokoknya orang kalau sakit-sakit tidur terus gigi. Betul. Untuk kalau bisa jaga tidur. Iya. Oh dia apa banyak wanta tapi tidak bisa ki makan sambar. Ah, Itu Tommy Jadi, nikmatnya Pak Uca, dek. Tapi kan sudah disinggung sedikit sama Hasim tentang pertandingan kedua PSM Grup D Piala Indonesia. Iya. Jadi secara pribadi saya memperkirakan Iya. kita menang lagi. Kenapa kita yakin sekali menang? Hah? Ini setidaknya kan jauh lebih bagus materinya Rema tuh Iya. dibanding Persikabo, nah bisa kilau, nah Iya tahu. bisa menang. Betul. Persikabo juga sudah dikalahkan sama Persik tuh. Mm-mm. Tapi pelatih PSM Fernando Tavares tetap mewaspadai Laskar Pajajaran, Mm-mm. utamanya strikernya yang bisa juga bermain sayap, Tokantis. Ih, Nah, Tokantis ini, jelek namanya. iyo, siapa tadi nama panjangnya ini? Gustavo Tokantis. Ih, Dia pernah main juga di Liga Portugal teh. dan Tavares kenal dia. Ih, Ya, pemain yang berbahaya, bertenaga, berotot. masa? Begitu Pak Uca. Nah, seperti saya bilang tadi sudah disinggung sama Pak Hasim. Jadi kita kanu saja Pak Uca ya. Ulasannya Samsudin Umar, Iya, apa nak bilang? mantan pelatih PSM. Intinya dia ingatkan PSM untuk mempertahankan gaya bermainnya seperti saat melawan Arema, Mm-mm. saat menghadapi Persikabo. Iya, Hah? iya, iya. Dia menilai pertandingan melawan Arema itu PSM sudah kembali menemukan semangat Siri Napace. Kau contoh? Luar biasa deh. Itu selama beberapa musim lalu, ditanya musim utamanya musim lalu itu Pak Uca, Pak Samsudin menilai PSM itu kehilangan karakter permainan anak-anak Makassar gitu toh. Nah, Pasang-pasang di status. sejak ditangani oleh pelatih Fernando Tavares, Iya. karakter itu udah kembali gitu loh. Seluruh pemain cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara khusus dia melihat strategi-strategi yang diterapkan Tavares sangat menjanjikan. Iya, 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 iya. Jadi seperti apa karakter anak PSM itu menurut Pak Samsudin Umar? Yaitu pantang menyerah, Poca. Itu. Itu pantang menyerah, pressure ketat, gitu tuh. Nah, tidak memberikan kesempatan lawan memainkan bola terlalu lama, kayak begitu. Kemudian untuk strategi yang diterapkan Tavares itu yang terlihat adalah koordinasi lapangan tengah dengan depan maupun belakang itu terlihat bagus. Memang Poca kemarin itu kan semua lini hidup itu kemarin waktu lawan Arema. Betul. Itu kiri kanan tengah semua main, tidak ada yang menonjol. Nah, begitu Poca. Itu headline Tribun Timur besok Poca. Dan saya paling salut itu di belakangnya tahu, pertahanan kah? Yuran Fernandes itu memang tenang sekali. Iya. Terus lagi posturnya yang tinggi, jadi dia selalu unggul di bola-bola atas. Iya. Bocah mati kutu Arema ketika bola-bola atas. Betul. Selalu didapat sama Yuran yang juga sangat pandai menutup ruang kosong pertahanan Betul. PSM. Dia bisa membaca. Misalnya si ini pemainnya tuh temannya sama-sama ke sini, gua lari ke kiri dia langsung tutupi lagi ke tengah kayak Iya. begitu. Jadi bisa dilihat bahwa dia memang berpengalaman gitu. Contoh Baru semua disiplin tahu ah. disiplin main Poca. Tapi yang kita
dan secara saya pribadi tunggu-tunggu itu Kenzo. Kemarin itu dia hanya bermain 15 menit. 10 menit. Meskipun Iya. ada 2 kali pergerakannya itu cukup membahayakan, tapi kita belum puas melihat dan belum bisa menilai. Iya. Masalahnya besok dia belum main lagi, Poca. Belum pilih main. Cederai dia waktu latihan. Ih, dende. Aduh, saya curiga nanti dia seperti si Gol-Gol. Mudah-mudahan tidak ditahu. Lebih banyak cederanya daripada mainnya. Gitu, Poca. Padahal kita itu tuh mengharapkan Kenzo ini sama dengan pemain sayap kirinya ya Persebaya yang pindah di Semarang. Si siapa lagi namanya? Marukawa. Marukawa. Kita berharap dia kecil-kecilnya sama tuh. Iya. Iyo, gaya-gaya Sensi bolanya Marukaya. sama. Kita harap dia tusukan-tusukannya kemudian overlappingnya itu kayak Iya begitu, tahu. Poca. Wah, kerennya itu. Nah, itu headline besok, Poca. PSM menghadapi Persikabo. Kita nonton besok sore. Disiarkan gitu kah? Iya, di TV ano. Di video? Video. Aduh, udah seru. Nah, berita lainnya di halaman 1, Poca. Tadi itu Iya. Forum Dosen Tribun bekerja sama dengan Dewan Pendidikan Makassar menggelar diskusi virtual membahas temanya Metaverse versus pendidikan berkualitas. Yang menarik ini, Poca. Jadi kan diskusi diawali dengan penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Iya. Pak Muhyiddin, dan Kadiskominfo Mahyudin. Kadis Pendidikan Muhyiddin, Iya. Kadiskominfo Mahyudin. Itu. Saudara itu. Setelah mereka memberi penjelasan tentang apa sih metaverse dalam dunia pendidikan Iya. yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar itu. Nah, para penanggap yang semuanya adalah akademisi bahkan profesor itu memberi tanggapan yang seolah-olah pesimis gitu loh. Nah, saya bacakan Poca satu-satu ya. Iya. Supaya kita awali dengan penanggap pertama itu adalah sosiolog Universitas Hasanuddin Saweidi Muhammad, Dr. Saweidi Muhammad. Dia bilang dalam merencanakan program ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Iya. Pertama, pemimpin harus thinking ahead atau memiliki visi misi. Udah pintar gak sih bahasa Inggris, Poca. Jadi sorry kalau tahan sedikit kalau soal bahasa Inggris. Kita gitu Spanyol gitu. Kita anu saja, Poca, ya, kembali. Menurut Saweidi, dalam konteks perencanaan metaverse dalam pendidikan, Iya. sudah dipikirkan tidak tentang aspek smartnya. Gitu, Poca, kan. Smart itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Saweidi menilai pemaparan Kepala Dinas Pendidikan Makassar terkait konsep metaverse dalam pendidikan belum tergambarkan, Poca. Jadi kutipannya gini, per presentasi Pak Kadis tidak ada yang bisa dilihat. Seperti ngomong di warung kopi saja. Dede. Kemudian setelah Pak Saweidi, penanggap selanjutnya anggota Dewan Pendidikan Makassar Dr. Senudin Jaka. Ia menilai Pemkot jika membuat kegiatan tidak memiliki regulasi yang kuat. Iya. Contohnya regulasi terkait Makassar Recover dan Makassar menuju kota dunia. Menurut Pak Senudin, dalam aspek regulasi kita tahu bahwa Pemkot kalau buat suatu kegiatan sudah di-launching, tapi setelah launching ditanya dasar pelaksanaannya apa, rupanya baru mempersiapkan. Dede kodong. Jadi Pak Senudin bilang, acuan perubahan konsep pendidikan harus mengacu pada Perda Kota Makassar nomor 1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan. Tidak boleh keluar dari itu. Pak Wali akan disemprit, termasuk dinas pendidikan yang mendukung. Artinya jika melihat dari laporan keuangan pertanggungjawaban Pemkot, masih banyak masalah di bidang pendidikan yang perlu dituntaskan. Dalam artian kenapa apa itu istilah metaverse kalau masih banyak hal yang harus belum selesai. Betul. Kemudian
pernyataan-pernyataan singkatnya seperti itu tadi, Pak Cato. Mm-mm. Nah, kemudian Guru Besar UNEM, Prof. Sofyan Salam, mengatakan metaverse dalam konteks pendidikan sangat berat. Guru Besar UNEM lainnya, Prof. Basriwello, metaverse dan dunia pendidikan justru menjadi kekhawatiran. Ih, bahaya anak. Guru Besar UNAS, Prof. Tasrif Surungan, kejahatan di dunia metaverse juga harus dikendalikan. Karena kita tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang mengawasi. Deh. Anggota DPRD Makassar, Ibu Yeni Rahman, tanpa pakai metaverse, tantangan orang tua belum selesai. Bagaimana anak-anak dengan kecanduan gadget itu saja belum kelar. Anak-anak semakin susah dikontrol dengan hadirnya metaverse. Kesimpulan dari para penanggap ini yang bisa saya tangkap Pak Ocha adalah semuanya pesimis bahwa metaverse bisa masuk dalam konsep pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah ada kita dulu tahu. Ih, Dede.